Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberi kita rahmat dan kesehatan sehingga kita masih sehat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW karena beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Fitri, kelas M236 dengan NIM 2304070502061. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPS. Silahkan disimak videonya, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar IPS tentang keragaman suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa dan juga suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia biasanya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah ini digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek khas sehingga kita dapat dengan mudah membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Agar lebih jelas, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas keragaman suku bangsa dan bahasa yang ada di Pulau Sumatera. Nah, kita akan mulai dari Provinsi Aceh. Di provinsi ini ada suku dinamakan suku Gayo, lalu memiliki bahasa yaitu bahasa Gayau atau Aceh yang biasa digunakan sehari-hari. Yang kedua, ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu suku Batak yang berbahasa Batak. Yang ketiga, ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu terdapat suku Minangkabau dengan bahasa Mina. Selain ketiga suku tersebut, di Provinsi Sumatera ini juga ada suku Anak Dalang dari Jambi, lalu suku Talang Mama dari Riau, Pasekma dari Sumatera Selatan, dan juga Enggano dari Bengkulu. Selanjutnya, kita beralih ke Pulau Jawa. Yang pertama itu ada suku Batawi dari DKI Jakarta. Suku Batawi ini memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Batawi atau bahasa Indonesia. Lalu ada suku Sunda di wilayah Jawa Barat. Suku Sunda ini biasanya berbahasa Sunda. Kemudian di Jawa Tengah ada suku Jawa dan juga berbahasa Jawa. Nah, di Jawa Timur ini ada suku Madura yang biasanya berbahasa Madura. Wilayah selanjutnya yaitu Pulau Bali. Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat di Pulau Bali, seperti yang kita kenal, terdapat suku Bali. Suku Bali ini biasanya menggunakan bahasa Bali untuk bahasa kecakapan sehari-hari. Lalu, di Nusa Tenggara Barat terdapat suku Sasak. Suku Sasak ini menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian, wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat suku Alor dan menggunakan bahasa Alor sebagai kecakapan sehari-hari. Selain ketiga bahasa tersebut, ternyata di wilayah Nusa Tenggara itu ada juga bahasa Sumbawa. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Yang pertama yaitu Kalimantan Barat. Di wilayah ini terdapat suku Dayak
yang menggunakan bahasa Ngayu sebagai bahasa sehari-hari. Lalu di wilayah Kalimantan Timur terdapat suku Banjar dan menggunakan bahasa Banjar. Selain itu, kedua suku tersebut di Pulau Kalimantan juga terdapat suku Tidung di Kalimantan Utara, lalu suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sedangkan suku bahasa daerah selain kedua bahasa tersebut di Kalimantan terdapat bahasa Bahau dan juga Kayan. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Yang pertama, di wilayah Sulawesi Utara, di wilayah ini terdapat suku Talok yang biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Minyagas. Lalu, di wilayah Sulawesi Tengah ada suku Ampana yang menggunakan bahasa Ampana sebagai kecakapan sehari-hari. Lalu ada suku Toraja yang terdapat di Sulawesi Selatan. Suku ini menggunakan suku Toraja dan menggunakan bahasa Mamasa untuk percakapan sehari-hari. Kemudian di wilayah Sulawesi Tenggara ada suku Bugis yang menggunakan bahasa Bugis. Lalu Sulawesi Barat terdapat suku Mandar dan bahasa Mandar. Selain bahasa-bahasa tersebut, di wilayah Sulawesi juga ada bahasa Bobongko, bahasa Bundong-Bundong, dan juga bahasa Batu. Selanjutnya, kita beralih ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ini terdapat suku bangsa yaitu suku Ambon yang menggunakan bahasa Ambon. Lalu di wilayah Maluku Utara terdapat suku Seram yang menggunakan bahasa Wemale. Selain kedua bahasa daerah ini, di wilayah Maluku juga terdapat bahasa daerah Ambelau, Barbar, dan juga Buru. Yang terakhir yaitu Pulau Papua. Di wilayah Papua terdapat suku Dani yang menggunakan bahasa Dani sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian di wilayah Papua Barat terdapat suku Asmat yang menggunakan bahasa Asmat Komoro sebagai bahasa sehari-hari. Selain dari kedua bahasa tersebut, di Papua juga ada bahasa Dabu. Nah, teman-teman, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dengan video tadi teman-teman bisa mengerti dengan jelas atau memahami lebih lanjut tentang suku dan bahasa yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.